wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi debat yang sebelumnya sempat tertunda atau belum dilaksanakan, yaitu kelompok 1 dan 2 yang belum debat dengan mosi penghilangan subsidi. Nah, pada debat ini akan dimulai dengan tahap yaitu opening statement yang akan dimulai oleh tim pro, dan saya akan beri waktu 1 menit setelah tim pro menyampaikan argumen awal atau dasar. Kepada tim pro saya persilahkan. Baik, kami percaya bahwa menunda reformasi subsidi adalah bentuk ketidakadilan jangka panjang. Subsidi kebutuhan pokok dan tidak tepat sasaran seperti BBM dan listrik telah menggerogoti kesehatan fiskal negara selama bertahun-tahun. Bukti menunjukkan bahwa subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh 20% masyarakat mampu di perkotaan, bukan rakyat kecil yang diklaim dibela oleh kontrak. Kebijakan ini harus dilakukan untuk mengalihkan triliunan rupiah APBN dari konsumsi yang sia-sia ke investasi produktif, seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen. Kami tidak menghilangkan hak hidup layak, kami hanya mengubah cara pemenuhannya dari bantuan sementara menjadi pemberdayaan abadi. Itu dari tim pro. Ya. Oke, selanjutnya opening statement yang akan dibacakan oleh atau akan dipaparkan oleh tim kontra. Kepada tim kontra saya persilakan dan waktu akan saya hitung 1 menit setelah Anda berbicara. Kepada tim kontra saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim kontra berpendapat bahwa efisiensi yang dikejar dengan mengorbankan daya beli masyarakat adalah efisiensi semu. Beban ekonomi yang ditanggung rakyat kecil akibat kenaikan harga justru akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru yang biaya penanganannya mungkin jauh lebih mahal daripada subsidi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, baik, setelah opening statement selanjutnya yaitu tahap pemaparan data, di mana akan dipaparkan data sesuai lapangan atau sesuai apa yang sedang terjadi. Yang pertama akan disampaikan oleh tim pro. Kepada tim pro saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ketidakadilan distribusi. Data menunjukkan bahwa skema subsidi, khususnya untuk bahan bakar minyak atau BBM, tidak tepat sasaran. Mayoritas dinikmati oleh kalangan mampu. Diperkirakan sekitar 70% alokasi subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, bukan oleh masyarakat miskin atau rentan. Melanggar asas keadilan. Tujuan subsidi adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi dalam praktiknya subsidi hanya di komoditas seperti BBM bersifat non-diskriminatif sehingga kelompok kaya ikut menikmati manfaatnya. Terima kasih. Jadi, secara waktu apakah baik? Oke, selanjutnya yaitu pemaparan data dari tim kontra. Kepada tim kontra saya persilakan. Fakta bahwa puluhan juta rumah tangga mendapatkan subsidi listrik, bahwa banyak masyarakat termasuk kemungkinan besar yang berpenghasilan rendah bergantung pada subsidi agar listrik tetap terjangkau. Data juga menunjukkan bahwa subsidi selama ini berperan besar dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang kurang mampu. Menghapus subsidi tanpa mitigasi berarti risiko nyata bagi hak atas kehidupan yang layak. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap sanggah atau penyanggahan, di mana setiap tim masing-masing akan menyangga setiap argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya akan saya beri waktu pertama kali yaitu tim pro untuk menyangga apa yang disampaikan oleh tim kontra. Kepada tim pro saya persilakan dan saya akan menghitung waktu 1 menit setelah Anda berbicara. Baik, meskipun subsidi bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, seringkali mayoritas dana subsidi justru dinikmati oleh rumah tangga menengah dan kaya, terutama untuk tarif non spesifik atau ambang batas daya yang terlalu tinggi. Ketika harga listrik di bawah biaya produksi karena disubsidi, hal itu menghilangkan insentif bagi konsumen untuk berhemat atau menggunakan peralatan yang efisien energi. Betul. Baik, kepada tim kontra silakan menyanggah apa yang disampaikan oleh tim pro.
Baik, terima kasih. Subsidi tidak semata-mata diberikan untuk menguntungkan pemilik kendaraan pribadi, tetapi memiliki fungsi menjaga stabilitas harga energi nasional. Ketika harga BBM dinaikkan tanpa subsidi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna mobil atau motor, tetapi juga akan menjalar ke seluruh sektor, termasuk transportasi umum, logistik, serta harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah justru berpotensi menerima dampak paling besar jika subsidi tersebut dikurangi. Selain itu, sebagian masyarakat miskin pun tetap menggunakan BBM bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kendaraan roda 2, perahu nelayan, atau genset di daerah yang akses listriknya terbatas. Artinya, manfaat subsidi BBM tidak sepenuhnya hanya dinikmati kelompok mampu, melainkan juga membantu menahan lonjakan inflasi dan menjaga daya beli kelompok rentan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Tim Pro ingin menyanyi lagi? Tidak? Cukup? Baik, selanjutnya yaitu tahap closing statement atau kesimpulan, di mana masing-masing tim akan membuat atau mengatakan argumen yang kuat untuk meyakinkan bahwa pada forum bahwa lebih rasional mana antara argumen tim pro dan tim kontra. Yang pertama saya persilakan kepada tim pro. Baik, kebijakan tersebut tidak efisien secara fiskal dan regresif secara sosial karena sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, terutama pemilik kendaraan pribadi dalam kasus BBM yang sebenarnya tidak membutuhkan sementara menciptakan beban triliunan rupiah di APBN yang seharusnya dapat dialihkan ke program yang lebih produktif dan tepat sasaran. Penghilangan subsidi ini adalah langkah keharusan fiskal untuk mengakhiri pemborosan anggaran dan membebaskan dana untuk investasi strategis seperti pendidikan, kuliah terarah atau infrastruktur yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya saing ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Itu sudah cukup? Oke, baik, selanjutnya closing statement untuk tim kontra. Kepada tim kontra saya persilakan. Baik, terima kasih. Subsidi kebutuhan pokok seperti BBM dan listrik tetap harus dipertahankan karena merupakan instrumen penting negara untuk menjamin hak warga negara atas kehidupan yang layak. Penghapusan subsidi terbukti meningkatkan harga barang dan jasa secara luas, sehingga membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Tanpa subsidi, daya beli masyarakat miskin akan terus menurun, sementara pendapatan mereka tidak naik secara signifikan. Terima kasih. Oke, itulah tahap terakhir. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada forum karena sesuai apa yang disampaikan, kira-kira menurut forum lebih rasional mana apa yang disampaikan oleh tim pro atau tim kontra? Kepada forum saya persilakan. Baik, saya sebagai forum. Ya, baik, saya sebagai forum setelah tim pro dan kontra berargumen, jika subsidi dihapus, pemerintah dapat mengalihkan anggaran ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Tetapi beban ekonomi masyarakat berpendapat rendah dapat meningkat. Sebaliknya, jika subsidi tetap diberikan, harga barang lebih terjangkau bagi masyarakat rentan. Namun, beban APBN menjadi lebih berat dan rawan pemborosan. Jadi saya Forum menurut forum mana? saya mendukung tim pro. Oke, itulah sangan atau perspektif atau sudut pandang dari forum. Dari debat ini saya akan simpulkan bahwa keduanya itu cukup rasional karena di mana yang satu menyampaikan bahwa subsidi itu memang diperuntukkan untuk orang miskin. Jadi impact atau tujuan pajak itu memang positif untuk membantu perekonomian warga atau warga masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.
Namun tim kontra juga menyampaikan itu rasional karena di mana implementasi dari uang subsidi ini memang benar tidak sebelumnya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, malahan bisa dirasakan oleh yang berpenghasilan cukup ke atas, menengah ke atas lah. Karena target ini tidak sesuai, kan tidak dipilih satu persatu. Karena tidak bisa dipilih satu persatu, macam Pertamina kan yang mengantri pertama itu tidak juga orang miskin, tapi ada juga yang berpenghasilan cukup. Jadi menurut saya kedua argumen ini cukup rasional, di mana menyampaikan tujuan impact pajak itu memang untuk hal positif, kebaikan negara juga. Jadi kita tidak bisa salahkan. Dan juga yang satu menyampaikan bahwa sesuai fakta yang ada bahwa implementasi dari uang untuk subsidi ini tidak efisien, sehingga bisa dialihkan kepada sektor-sektor lain untuk mendukung sektor lain juga, karena kita juga bukan hanya untuk memperkuat sektor di bidang seperti subsidi tersebut, kita masih mendukung seperti pendidikan, infrastruktur, pembangunan yang perlu kita tingkatkan juga. Itu yang menjadi PR negara kita ini. Maka itulah sesi debat pada kesempatan kali ini. Untuk itu debat kali ini saya cukupkan sampai di sini dan saya akan tutup. Kita ucapkan alhamdulillah karena selesai. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat dan itu pure dari kesalahan saya. Jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.